Ya, saudara, itulah perbincangan kita tadi bersama Dr. Revi dan Bang Noval ya. Dan kali ini kita juga akan membahas bagaimana sih bagi masyarakat Kota Jambi maupun luar Kota Jambi yang ingin membutuhkan darah bisa datang ke PMI Kota Jambi maupun ada aplikasi, Dok ya, yang ingin mengetahui berapa stok darah dan darah apa aja sih yang mau dibutuhkan bagi pasien itu sendiri. Mungkin Bang Noval atau dokter boleh ceritakan Bang, ya, gimana untuk bisa pasien bisa mengetahui stok darah di PMI itu sendiri gimana sih Bang? Jadi PMI Kota Jambi saat ini sudah memiliki aplikasi yang namanya Siroja, sistem aplikasi donor darah. Jadi aplikasi Siroja itu di dalamnya itu sudah ada stok darah PMI Kota Jambi, itu sudah update. Kemudian di situ sudah ada juga rencana kegiatan-kegiatan PMI ini kemana gitu untuk di luar. Jadi masyarakat yang mau donor bisa ngecek di aplikasi itu. Misal dia malas ke PMI, kebetulan di perusahaan ini dekat rumah gitu kan, nah, dia bisa melihat melalui aplikasi Siroja. Aplikasi Siroja ini support dari pemerintah Kota Jambi. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin sudah siap. Nah, saat ini kami memang di aplikasi ini tinggal pengembangan untuk di websitenya itu. Kami sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Kota Jambi yang telah memfasilitasi aplikasi Siroja melalui Dinas Kominfo kemarin. Bang, mungkin untuk masuk ke aplikasi itu bagaimana sih Bang masyarakat biar bisa mengetahui stok darah dan ingin membutuhkan darah itu gimana? Apakah ada syarat lain atau gimana nanti Bang? Jadi yang pertama itu download dulu aplikasi Siroja di App Store atau Play Store. Kemudian nanti diregistrasi seperti biasa KTP, nanti disetujui admin, baru akunnya aktif gitu. Dan bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di unit donor darah. Jadi pelayannya 24 jam. Kalau itu 24 jam, karena kita PMI pun 24 jam. 3 shift, kita 24 jam buka Berarti untuk PMI. Berarti kalau untuk itu 3 shift Dok ya? Iya, 3 shift, pagi, siang, dan malam. Jadi 24 jam memang buka sama kayak rumah sakit kita ya. Berarti Dok selain di aplikasi juga masyarakat juga bisa datang ke sini untuk mengetahui Dok ya? Iya, jadi kalau misalnya nih masih pusing-pusing kan bingung nih gimana nih keluarga saya ada yang sakit, keluarga saya butuh darah, bisa datang langsung ke PMI. Kalau bingung nih, karena ada beberapa komponen darah ya yang bikin masyarakat itu mungkin bingung, ini darah apa sih? Orang taunya golongan darah itu A, B, O aja gitu kan, AB. Tapi orang nggak tahu nih kalau ternyata ada komponen darah. Ada yang sel darah merahnya yang dibutuhkan pasien, ada yang sel darah putihnya yang dibutuhkan pasien, ada yang trombositnya yang dibutuhkan pasien. Jadi memang ada beberapa komponen darah yang bikin keluarga pasiennya bingung. Orang tuh tahu, saya nggak tahu nih, pokoknya saya taunya A aja. Saya nggak tahu nih apa yang diminta gitu kan. Datang ke PMI, nanti dia akan dijelaskan oleh petugas. Oh Bu, ini butuhnya sel darah merah PRC-nya, stok kita ada, lengkapi berkasnya ke PMI, bawa sampel darahnya ke PMI, akan kita bantu. Berarti sampai juga terus darahnya enggak ya pengantar rujukan iya, dari rumah sakitnya ya Dok pengantar ya? dari rumah sakit, sampel darah di rumah sakit. Semakin cepat pengantar darah dan sampel darahnya datang, maka akan semakin cepat juga petugas kita di bagian laboratorium untuk memproses darahnya. Karena proses darah itu nggak bisa mereka datang ke PMI langsung dibawa, enggak. Jadi mereka datang, dilihat dulu komponen darah yang diminta, kita lihat stok yang ada kita ada atau enggak, lalu darahnya akan dicocokkan. Ya, darah yang ada di stok sama darah yang dibawa sama sampel darah keluarga pasien itu akan dicocokkan. Cocok nggak sih? Iya, jadi bukan berarti datang langsung dibawa, enggak. Jadi prosesnya harus dicocokkan dulu ya. Jadi iya. Makanya dibutuhkan sampel darahnya. Itu prosesnya cukup lama, bisa sampai 1 jam. 1 jam kalau itu stoknya ada. Tapi kalau misalnya di saat stok nggak ada, kita cepat-cepat lagi nih cari Panggil pendonor relawan kan? ya. Panggil relawan untuk datang. Yang namanya relawan kan, ya dia kalau dia lagi nggak sibuk dia bisa langsung datang. Kalau misalnya nih butuhnya sekarang tapi ternyata dia bisanya agak lebih sore, kita cari lain ya mana yang lebih cepat dan prosesnya akan lebih lama lagi karena akan ada proses pengambilan darah lagi. Jadi kalau udah cocok darah pasien dengan darah stok, bisa dibawa darahnya ke rumah sakit dan bisa ditransfusikan ke pasien. Jadi kalau butuh darah langsung datang aja ke PMI. Karena kita di sini nggak bisa nih butuh darahnya O-nya yang mana, gitu loh. Karena komponen darah juga harus dibedakan mungkinnya AB darah putih atau ini Dok ya. Jadi nggak semata-mata kita dibutuh kita kasihkan semua enggak Dok ya. Enggak. Tapi bagi masyarakat kan nggak tahu nih, aku paling kok darah O. Padahal
komponen darah yang Komponennya. dibutuhkan itu kan berbeda dong ya. Benar. Jadi memang kalau misalnya ada butuh keluarga langsung ke PMI aja. Soalnya kalau kita itu nyebar-nyebar kemana-mana, itu malah tambah bingung. Pokoknya saya butuhnya oh yang mana? Ngapain keliling-keliling, stok kita ada, gitu loh. Kalau butuhnya PRC. PRC sama yang HB juga, trombositnya juga. Karena kan beda-beda ya. Pasien ibu melahirkan, pasien cuci darah pasti butuhnya yang sel darah merah. Pasien yang DBD pasti butuhnya trombosit atau mungkin yang darah lengkap yang dia butuhkan karena kondisi pasien berbeda akan meminta untuk permintaan darah yang berbeda-beda pula. Berarti tergantung kondisi sakit dan yang dibutuhkan. Jadi darah yang kita berikan juga sesuai dengan Benar, karena kondisi darah nggak selalu yang merah. sendiri, Iya, karena darah nggak selalu merah. Karena ada darah yang warnanya keruh yang dibutuhkan oleh sama pasien. kayak yang darah orang luar negeri kan nggak sama dengan kita berarti itu Iya, ya. benar gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga pasien, siapapun butuh darah langsung aja datang ke PMI. Cari informasi yang lebih pasti gitu. Pasti boleh himbauan mungkin sih dari dokter atau Novel sih ada masyarakat baik yang mendonorkan darah maupun yang ingin darah bagi baik keluarga atau kerabatnya, gimana sih himbauannya dok? Boleh Bang Novel sama dok juga boleh sih. Kalau saya sih paling untuk menghimbau masyarakat atau keluarga pasien yang membutuhkan darah, langkah cepatnya itu segera komunikasi dengan pihak rumah sakit. Karena setiap rumah sakit ini beda-beda. Ada yang petugas rumah sakit yang mengambil darah sini ngurus, ada yang memang si keluarga pasien. Nah, jadi si keluarga atau si masyarakat harus tahu. Silakan tanyakan ke rumah sakit, ini yang ngurus pihak rumah sakit atau kami. Sehingga nanti kalau seandainya kami langsung aja ke PMI. Sebelum ke PMI itu minta surat pengantar dari rumah sakit dan sampel darahnya itu baru ke PMI. Nah, ketika ke PMI kan sudah lengkap tuh. Sudah ada sampel darah, sudah ada surat pengantar. Udah tinggal aja, Pak. Tinggal aja nanti ketika darahnya sudah siap untuk diambil, petugas PMI tinggal menghubungi. Seandainya darah pun tak ada di PMI, dari petugas PMI menghubungi relawan-relawan yang ada di Kota Jambi gitu. Itu langkah tercepat itu. Himbauannya ya untuk donor darah ya. Donor darah itu bisa datang langsung ke sini untuk pendonor. Untuk pendonor teman-teman bisa langsung datang ke PMI untuk donor darah, maka akan kita periksa atau bisa dilihat di aplikasi karena di aplikasi itu sudah ada lokasi-lokasi di mana saja sih yang kita akan donor. Kalau memang ternyata lokasinya yang memang lebih dekat dengan rumah, silakan datang ke lokasi donor kita tersebut. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu melihat aplikasi. Dan juga kita juga ada Instagramnya PMI untuk kita taruh nih di mana sih kita donor darah hari ini, jadwal-jadwal kegiatan donor. Kalau untuk stok darah memang kita lebih taruhnya di aplikasi ya, karena kalau kita share di Facebook, di media sosial, takutnya yang ada keluarga pasien tuh yang nggak lihat tanggal, jadi yang di share itu yang udah lewat. Jadi updatean kita itu kan selalu berubah, karena dalam tiap detik aja ada aja permintaan darah, jadi memang selalu berubah. Nah mungkin harapan ke depan mungkin setiap daerah mungkin ada untuk menyediakan transfusi darah, jadi nggak harus menumpuk ke kota Jambi semua, jadi seandainya masyarakat yang tinggal butuhkan di daerah juga cepat juga ya. Itu gimana? Kendalanya apa? Enggak, kendalanya banyak banget kalau itu ya. Jadi kalau untuk ini unit donor darah kita yang segini aja ini alhamdulillah sejak 2021 ya baru terenovasi ya. Tahu kalau dulu dari tahun 81 sampai dengan 2020 itu kita masih dengan gedung yang lama. Bayangin aja udah berapa puluh tahun dan alhamdulillah 2021 kita udah bisa merenovasi. Jadi memang butuh upaya yang sangat besar sekali untuk bisa mengadakan unit donor darah. Mulai dari petugasnya, karena yang bekerja di unit donor darah ini bukan relawan, mereka adalah petugas profesional. Iya, dokternya kita harus siapkan, petugasnya untuk di bagian pengambilan darah itu PTTD-nya atau perawat yang sudah terlatih di pusat dan di bagian laboratoriumnya juga. Gitu. Jadi kalau memang sama peralatannya juga berarti ya. Juga. Karena PMI sendiri kita bukan ini ya, adalah suatu organisasi yang memang
dananya itu dari dana hibah gitu kan, kita bukan suatu milik seseorang, bukan iya, kita ya mendapatkan dana itu dari dana hibah, bulan dana, bantuan yang kita harapkan adalah dari bantuan. Jadi kalau untuk unit donor darah yang ada di daerah sendiri memang kita harus benar-benar support dari pemerintahnya. Kira-kira gimana sih supaya ini kan agar nggak jauh-jauh ke kota gitu kan ya, support dari pemerintahnya. Nah, mungkin kendala apa aja sih yang dialami Bang Novel dan dokter selama ini tuh, apakah baik dari segi perawatan atau segi masyarakatnya, atau apa sih kendala yang dihadapi saat ini? Ya, kalau saya untuk mengajak masyarakat donor darah itu tidak pernah saya jadikan hambatan. Terkait tadi ada pertanyaan, ngapain donor darah untuk ini, untuk itu, ini seperti ini, seperti itu. Jadi karena niat kita ya nolong orang ya ikhlas, yang penting ikhlas. Kalau ikhlas mudah-mudahan tidak ada hambatan. Makanya kami tetap semangat gitu kan, jalan terus. Kalau kami tidak semangat, ya kasihan pasien-pasien yang lain gitu kan. Mudah-mudahan semangat ini tertular ke masyarakat yang lain, dan mungkin yang menonton Kompas TV lebih mengetahui dan lebih sadar gitu, dan berinisiatif untuk betul juga itu gitu kan. Kami ingin RT kami ada kampung donor darah gitu kan. Nah, jadi kalau itu kami sudah ada RT kami gitu. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang berinisiatif seperti itu. Kalau dibikin juga, saya datang ke PMI Bang ya, untuk Bang, saya mau bikin kampung darah Bang, buat bisa Bang yang datang ya. Siap. Pokoknya kalau kami ketika masyarakat butuh yang pertama kali untuk informasi bagaimana caranya, pelaksanaannya, teknisnya, kami siap. Malam pun kami siap. Nah, kami pernah ke daerah Muaro Jambi, Desa Mingkung Jaya, arah Sungai Gelam maju lagi itu malam. Karena masyarakat di situ kebanyakan kalau siang kerja macam-macam kan, ada waktu itu malam. Nah, kami di situ jam 8 malam sampai jam 11 kami sosialisasi. Nah, akhirnya sepakat mereka mengadakan donor darah rutin itu per tahun 3 kali. Nah, jadi kalau wilayah desa mereka Mingkung Jaya itu, kalau donor darah masyarakat yang butuh darah itu kampung donor darah itu yang ke PMI sini mereka yang urus. Nah, mereka itu kadang bawa pendonor itu 5 orang. Nah, karena kita kasih edukasi. Takutnya nanti ketika ke PMI darahnya tidak ada banget ya kan. Makanya kami bawa stok nih. Bawa orangnya gitu kan. Nah, jadi ketika di PMI ada donor, ada stoknya, udah pakai stok yang ada di PMI. Tapi ketika stoknya di PMI ada, kami sudah siap 5 orang gitu kan. Nah, jadi artinya dengan edukasi itu kayak kami seperti itu, ya masyarakat sudah pintar, Sudah ada sudah datanya tahu, ya. gitu. Aman lah, Aman masyarakatnya. Dan juga kemarin di tahun 2023 kemarin di daerah Eka Jaya itu di perumahan Marene Village itu inisiatif relawan beserta Pak RT. Dan alhamdulillah sudah di tahun kemarin 2 kali mereka donor. Jadi sebenarnya kalau kita gotong royong, masyarakat di bawah di tingkat RT kita saling peduli gotong royong, saya rasa tidak ada lagi masyarakat yang susah mencari darah gitu kan, atau lagi yang ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dari emosional situasi pasien yang kesusahan tadi gitu. Berarti masyarakat sudah aman dengan kondisi kayak gitu Bang ya. Iya. Nah, mungkin Bang target baik dokter target tuh tahun depan berapa kantong sih, dan berapa mungkin relawan yang akan dibentuk agar kebutuhan stok darah ini juga cukup banyak, karena banyaknya permintaan baik dari rumah sakit umum atau rumah sakit swasta lain juga di Provinsi Jambi ya. Gimana stok ada boleh Bang Nopal? Kami setiap tahun pasti melakukan inovasi lah untuk terkait masalah bagaimana supaya stok Jambi ini terpenuhi. Mungkin sama seperti yang kami lakukan pada saat ini, kami terus menggalakkan kampung donor darah setiap tahun dengan harapan seluruh kelurahan yang ada di kota Jambi ini dulu, yang terdekat dulu lah, kota Jambi ini terpenuhi. Gitu. Nah, kemudian kami sudah menyasar ke kelompok-kelompok komunitas-komunitas. Apapun komunitasnya, apapun namanya itu, kami tetap lakukan pendekatan dan komunikasi untuk supaya setiap mereka komunitas itu memiliki divisi donor darah gitu kan. Nah, jadi kalau anggotanya butuh, ya
sesama anggota itu sudah tahu, oh golongan darah kita stok darah ada gitu kan, jadi tidak kesulitan. Nah ini sekedar informasi, Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi ini di tahun 2021-2022 itu kami sudah ada binaan juga di luar Kota Jambi, itu di Muaro Jambi, tepatnya di desa Mendalo Darah di RT 07. Nah itu kemarin ya alhamdulillah sangat antusias masyarakatnya. Nah, latar belakang mereka juga melaksanakan Kampung Donor Darah ya tadi masyarakatnya butuh darah di hari itu ternyata tidak dapat. Nah ternyata kita datang, kita edukasi, oh iya ya ternyata mereka itu masyarakat ini beranggapan bahwa darah itu cuma ada di PMI itu, jadi mereka nggak tahu ternyata. Nah ibu ini bisa donor ini untuk saya gitu kan, kalau darahnya cocok gitu kan, abang pun bisa donor untuk saya ketika darah abang cocok. Nah pemahaman itu yang tidak ada di masyarakat. Nah kemarin setelah kita berikan informasi gitu, ternyata dari seluruh warganya itu didata golongan darahnya itu. Nah sudah ada yang A siapa, yang B siapa, A, B, O nya siapa. Jadi pernah kejadian 2 kali di desa tersebut, RT tersebut. Ya sama yang kayak di desa Mingkung Jaya yang saya sampaikan tadi. Mereka datang bawa pendonor. Ini bang donor A gitu ya kan. Ini donor A, pasiennya di sini. Ini suratnya, ini sampelnya, mereka bilang gitu kan. Jadi PMI cepat melayani. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan timbul kelompok-kelompok masyarakat yang peduli yang seperti itu. Nah, Bang Fal, waktu juga yang misalkan kita ini mungkin akan kita bahas di lain waktu lagi. Ya sudah, itulah perbincangan kami sama Bang Noval dan Dr. Revi terkait Kampung Donor Darah. Dan mungkin bagi masyarakat yang ingin melakukan donor darah juga bisa datang langsung ke PMI Kota Jambi. Jangan lupa saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.